Baik, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, hari topik kita adalah mengenai membangun dan membina persahabatan. Besok, minggu depan kita akan bahas mengenai kehidupan pernikahan. Gitu. Saya belum nikah, Pak. Belajar dulu, baru nikah. Gitu. Silakan. Pertanyaan yang ada. Saat alam yang ada dihembuskan roh, ya. Keturunan Adam, ya, ya. Kejadian 2:7, Tuhan berkata, aku menghembuskan nafas, nafas itu diterjemahkan dengan roh. Ya betul, roh itu nafas. Waktu Tuhan sembuh, Tuhan ambil, ini bagus banget. Kita bahasanya kalau Anda melihat ke bahasa King James-nya bagus. Kejadian 2:7, bukan sebentar. Ini menarik nih. Ini hati-hati, ada yang salah di sini. Ayat 7. Tubuh tanah dan menghembuskan nafas hidup. Kalau Anda lihat baik-baik kata ini, katakan adalah ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari. Nah ini problem. Karena kalau Anda melihat bahasa Inggris yang sama dengan bahasa Ibrani adalah begini. Tuhan membentuk, God form man of dust. Bukan man from dust loh. Bisa apa artinya? Debu tanah dikumpulin, dibentuk jadi manusia. Itu dari debu tanah. Nangkap ya? Tapi kalau Tuhan membentuk manusia debu tanah, man of dust, berarti formnya sudah ada belum? Udah bentuknya belum? Ulang. Bapak Ibu, kata yang tepat, kata of itu nggak boleh terjemahkan dari. Ya betul ya. Jadi book of me, buku dari saya gitu, nggak dong. Kata of, Anda tidak boleh terjemahkan dari sebetulnya. From boleh, atau from heaven to the earth, dari sorga ke bumi. From itu dari, perpindahan sebuah penempatan. Tapi kata of tidak boleh, misalnya adalah man in blue, apalagi ya. Susah deh. Ngerti maksud saya, ngerti loh. Of sama from ngerti bedanya? Oke. Yang betul itu pemikirannya adalah Tuhan God forms man of dust. Tuhan membentuk manusia debu tanah. Bukan Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Kalau dari debu tanah, ini masih debu, dibentuk jadi begini, bener gak? Tapi kalau Tuhan membentuk manusia debu tanah, sudah ada formnya. Terus sama Tuhan dibentuk untuk mirip menjadi gaya Tuhan loh. Bentuk sama Tuhan, dibentuklah menjadi begini, rapi. Ini loh, satu ayat inilah yang kemudian menyatakan bahwa sebelum Adam, jadi Adam, saya pernah bilang, Adam itu adalah spesies. Adam bagi kita nama, betul nggak? Anda tolong ngerti, kata manusia yang ada di kitab Kejadian semuanya banyak Adam. Jadi Tuhan membentuk Adam, gitu loh. Adam itu adalah semua satu jenis. Nah di antara Adam, Tuhan ambil satu, dikasih nama Adam. Kita bacanya ada manusia, ada Adam, bener gak? Tapi bahasa asli gak begitu. Adam ya Adam. Adam itu manusia. Jadi pada hari itu ada sebuah kumpulan yang saya udah pernah bilang waktu itu, kira-kira bentuknya mungkin belum mirip manusia. Mungkin. Tapi satu ini diambil, diberikan, dibentuk dengan gaya sorga. Jadilah Adam suami Hawa yang kita kenal itu. Nah, dari manusia, satu manusia inilah mengalir semua keturunan. Dia punya roh Allah nggak? Dia punya nafas Allah nggak? Punya. Dia punya satu. Ini punya nggak? Tidak. Tapi hidup tidak. Hidup. Tapi tidak punya kehidupan. Ini hidup dan punya kehidupan.
Ini makanya Hawa diambil dari tulang rusuk ini dibentuk, sudah ada unsur nafas Allah. Karena ini menikah begini, keluarlah semua keturunannya punya nafas. Itu nanti ada lagi. Udah? Ini satu kata salah, bukan salah apa? Beda pencarian kata tafsir, kata pilihan membuat perbedaan cara pandang. Dulu saya pikir debu tanah sudah ada. Terus Tuhan kayak orang film Ghost, dibentuk-bentuk gitu. Nah, itu sudah dibuat sebelumnya. Pada Kejadian pertama ayat 28. Ya. Ya. Yang tadi tanpa roh Allah itu Pak. Yang ini. Itu masih eksis ya Pak? Oh ya enggak, udah pasti enggak. Udah eksis bubar semua sebenarnya. Enggak, udah pasti enggak. Ingat, ini dari sini. Ini namanya adalah yang kitab Kejadian raksasa. Dan keturunan Adam punya nafas Allah toh? Ya. Keturunan Adam ini punya ini semua toh? Punya ini semua kan? Ya. Keturunannya ini ngelihat yang ini, lah kok cantik-cantik, gak mau sama yang ini, malah nyari yang ini. Keluarlah keturunannya apa? Buto hijau. Gitu. Raksasa kan? Orang perkasa toh, raksasa itu bahasa aslinya Nephilim kok, bahasa aslinya Nephilim. The fallen ones, orang yang jatuh. Misalnya begini. Jadi dari semua orang nih dipilih ketua kelas. 20 pilih ketua 1, 19 kemana? Drop, gitu. Gak kepilih berarti terbuang tuh. Iya. Nephilim itu the fallen ones, orang yang jatuh, yang tidak terpilih. Ini spesifik bahasa aslinya itu. Diterjemahkan sama kita jadi orang perkasa. Wah, saya pengen perkasa Pak, jadi Nephilim semua nanti. Ini sebab masalah terjemahan. Nah ini anak Tuhan toh, punya nafas Tuhan, anak Tuhan dong. Melihat anak manusia, anak Adam, anak manusia itu manusia yang ada begini. Oke ya? Nih. Dan anak Allah, anak-anak Adam melihat anak Adam cantik-cantik, sikat black, keluar buto hijau. Hati-hati Bapak Ibu yang belum nikah, dengar saya baik-baik. Jangan sembarangan nikah. Nikah itu perkara yang gak gampang. Saya udah bilang ada 5 hal. Yang paling susah nomor 2 nih. 2. Tuhan sama pasangan. Tapi kebaikan Kristen sembrono. Anda ketemu sama yang tidak ding 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 Tuhan kendaki. Tidak, bukan kalau saya bilang setara terlalu kasar. Tidak. Setara udah gitu aja. Bahaya. Langsung Tuhan bilang apa? 1. Usiamu cukup 120 tahun. Artinya apa? Usia dibatasi. Tidak mungkin sampai berkekekalan. Hati-hati soal pernikahan. Di zaman sekarang ada pendeta mau nikahkan orang cerai, dinikahkan lagi. Aneh sih. Itu Pak. Sip. Lagi? Bu. Kita PL ada beberapa. Sodom Gomora, rakyat ya. Sebelumnya nggak ingat gitu ya? Elkana sama Hana bersetubuh dan Tuhan ingat akan mereka. Gini, saya mau tanya, Tuhan tahu nggak bahwa 5 tahun lagi akan kejadian A? Tuhan tahu nggak kejadian gunung meletus 20 tahun lagi? Tuhan tahu nggak Adam mau jatuh? Tahu, udah tahu itu, jangan bilang nggak tahu, udah menghina sekali. Tahu, dia maha tahu kok. Tuhan tahu nggak bahwa Sodom Gomora bakal jadi jahat? Prinsipnya pegang dulu. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan biarkan? Begini, Tuhan tahu, Tuhan bikin semuanya baik, jelas ya. Tuhan tahu, tapi dia belum mau tahu. Nah, Tuhan tuh tahu, tapi dia belum mau tahu. Dia bikin semuanya, dan dia berkata, pada hari itu semuanya dikatakan baik. Tuhan tahu, tapi dia belum mau tahu. Tiba-tiba dengar doa, bertubi-tubi, bertalu-talu, naik ke atas.
kisah keluh kesah mengenai Sodom Gomora. Dan Tuhan berkata, apa iya Sodom begitu? Coba tak turun, tak lihat lagi. Waduh, luar biasa, remuk redam. Dan Tuhan berkata, enggak, tahan hatiku, hancurkan semuanya. Tuhan tahu nggak? Tahu, tapi dia belum mau tahu. Jadi Tuhan mengingat, artinya gini loh, tolong mengerti. Perhatikan waktu Hana itu berdoa dan berkeluh kesah. Tuhan mengingat. Itu sebenarnya sebuah bahasa yang kata dipakai untuk menghormati. Tolong Bapak Ibu ngerti. Kita sekarang kalau ngomong yang namanya mohon maaf Yahweh, waduh ngomongnya Yahweh sembarangan. Anda tahu orang Yahudi tidak pernah berani nyebut itu. Ya, itu udah kurang ajar banget. Buat lagu boleh. Biasanya Hashem. Nama itu tuh, you know he. Kamu tadi pergi sama siapa? Sama dia tuh. Siapa namanya? Ya itu gitu. Gak berani sebut. Hashem. Nah, bahasa itu adalah bahasa sopan yang disampaikan bahwa mungkin selama ini Tuhan lupa. Ingat gak waktu Elia bilang gini? Panggil Baal, mau panggil. Siapa tahu dia lupa dan tidur kan? Kenapa orang fasik suka begitu? Dewa, suka nyuruh dewanya. Kenapa? Mereka punya pemikiran dewa itu suka lupa. Nah, sekarang dibalikin tuh sama kisah ini, dibalikin dalam sastranya. Apa Tuhan selama ini lupa memberkati Hana dan suami Elkana? Tidak. Mereka punya urusan sama Tuhan dan belum beres. Waktu mereka bereskan urusan ini, mereka bilang, tulisan sahabat mengatakan bahwa mengingat, Tuhan mengingat, nanti mengingat perjanjian. Itu bahasa sopan, itu adalah kata yang dipakai sopan sekali untuk menunjukkan sastra Yahudi. Gak boleh gini. Dan Tuhan mulai terbangun dari lupanya. Itu kurang ajar sekali. Jadi Tuhan mengingat. Jadi mengingat sebuah perjanjian atas doa-doa. Jadi Anda berdoa itu bikin perjanjian. Anda berdoa, Anda sedang bikin apa? Perjanjian. Hati-hati. Makanya jangan gini, doa Bapak. Nah, itu bahaya. Oke, sampai sini. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Monggo Pak. Bapak tadi bahwa Adam dibuat man of. Ya. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa dilempar keluar dari taman Eden, ya. itu roh Allah diambil. Terus dia kembali jadi kebutaan atau gimana? Oh tidak. Jadi kehidupan itu tidak diambil oleh Tuhan. Ingat, kisahnya begini, prinsip Tuhan ya. Kalau sudah kasih, nggak ambil balik. Memang Daud bilang, tolong jangan ambil roh yang kudus daripadaku kan. Ingat baik-baik kisah Simpson, dia berdosa. Yes. Apa karunia hilang? Tidak. Nah, makanya waktu Adam keluar, yang terjadi adalah akar hubungan dia sama Tuhan disabut. Makanya hari ini juga, waktu engkau makan, engkau akan mati. Satu hari itu kan 1000. Usia Adam kan 960-an kira-kira. 930 Adam. Jadi nggak sampai 1000 kan? Artinya gini, pada waktu Adam terpisah dari Tuhan, secara tampak manusia, itu Adam hidup masih. Gak kehilangan apapun. Orang dosa tuh gak kehilangan apa-apa. Tapi hubungan sama Tuhan itu yang mulai rusak. Dan hubungan ini yang menghancurkan kelak kenapa Adam tidak bisa bertahan untuk hidup kekal. Jadi nggak jadi hidup tanah lagi. Begitu dia keluar, lepas hubungan, di mata Tuhan lambat laun dia kembali menjadi kayak kita meninggal aja. Kan kembali hidup tanah. Secara manusia tidak langsung Pak, tapi sebetulnya adalah secara rohani lepas dulu. Rohani lepas, jiwa dilepas, lama-lama tubuh pasti lepas. Jadi salah satu dosa besar kenapa orang tidak bertobat, dampaknya apa sih? Hilangnya kekekalan. Tapi ada orang yang berpandangan sempit dan berpandangan jangka pendek. Tidak apa-apa lah, yang penting sekarang enak. Nah, ini membuat kenapa seringkali kalau orang berdosa atau orang mundur daripada Tuhan tidak bertobat itu dianggap nggak penting gitu. Karena kalau Anda ribut dengan Tuhan, tanda kutip ya, berdosa, sebetulnya hilang adalah dasar bangunan itu hilang. Sejahtera, sukacita hilang. Jadi apa? Adam satu kembali di sana? Ya nanti. Jadi ini bangunan Adam keluar dari Eden, dia mencabut akarnya sendiri, keluar. Nah, begitu akar tercopot, pohon masih bagus, tapi lama-lama kira-kira gitu Pak. Tidak langsung secara manusia.
setelah dia dibentuk obligas, omikron, Ya. terus dihembuskan nafas, Ya. jadi living soul. Ya, living soul, jiwa yang hidup, betul. Bukan makhluk hidup, jiwa yang hidup, benar. Seperti yang saya pernah cerita di kitab, di hari pertama. Roh, tubuh, ikat, masih ingat ini? Apa ini? Dua, muncul jiwa di sini, saya masih pernah cerita gini. Kom 100 masih ingat ya? Jadi, begitu tubuh kena roh, langsung muncul jiwa. Jiwa. Nah, ini. Ikat dalam bentuk kehidupan. Disimpan dalam darah. Nah ini jadi living soul. Ini tubuh, ini roh. Gitu. Betul, ini living soul. Terjemah kita pakai makhluk, yang betul jiwa yang hidup. Jadi kalau orang terlepas dari Tuhan, ininya langsung inaktif. Gak ada bedanya, tetap seger, buah tetap banyak, tapi sumbernya sudah putus. Ada lagi Bapak Ibu? Teman-teman kita akan lebih lama? Ya, 2 menit lagi ya. Itu. Kemarin dibahas tentang jodoh itu ya, yang sepadan ya. Kalau rohani bagus harus upgrade, ya betul. Banyak ibu menemukan orang yang rohani banget pasangannya sebaliknya. Itu sebelum menikah apa setelah menikah? Yang ada justru setelah menikah. Setelah menikah yang satu merasa di-cheating terus dong. Ada tuh istrinya cerewet banget, harus minta tahan. Kalau gitu bisa mati muda. Nah, dia ke gereja ikut saudaranya bertobat. Nah, terus jadi rohani banget. Istrinya rohana. Tapi yang aneh begini, rohani mantep, terus waktu nikah cari yang gak rohani. Gitu. Cuma ada satu tuh di muka bumi, Nabi Hosea. Nikah sama pelacur. Itu Nabi Tuhan. Biasanya begitu, jadi setelah bertobat, satu ikut Tuhan, atau lagi gak mau. Tapi jarang. Dalam kehidupan nyata kita, yang super rohani ketemu yang super gak rohani, hampir gak ada. Tapi ingat, rohaninya gak boleh, tapi pelayanan udah banyak. Gak ada, saya gak pernah ngajarin bahwa rohani itu banyak pelayanan. Rohani itu kalau pria hitungannya jelas ya, kalau hitungannya jelas. Gak ada hubungan sama pangkat, lama pelayanan, jabatan gak ada hubungannya. Oke? Pak, ya. Bapak singgung Hosea itu Hosea. kawin sama pelacur. Ya. Ada yang bilang itu Tuhan sebenarnya menegur kita. Ya. Kita dianggap seperti pelacur. Pelacur, Itu ya. dicari sama Tuhan, dia bilang mau cari Yang lain. penghasilan lain. Ya, ya, betul. Itu Nabi. Akhirnya saya bilang, PPL, kisah PL saya ajar di sini. Itu Nabi. Yang repot itu ada 2 jenis Nabi saya cerita. Nabi Yohanes Pembaptis tahu ya jenisnya, Esen itu. Penampilannya wis nggak kakorawan, itu negor. Wah, galaknya bukan main. Itu Nabi seperti Nathan, Yohanes Pembaptis sama tuh. Dan Anda ketemu orang begini nggak betah Anda pasti. Tipe kedua ada Nabi yang kayak eklektik. Jadi Nabi yang gini, untuk menunjukkan nyentil. Jadi gini, nyentil. Jadi Tuhan tuh mau negor Israel menggunakan nabi-nabi seperti ini. Nah ini yang paling apes. Kayak Yeskiel begini, suruh sini 30 hari, sini 90 hari, gak boleh gerak nih. Minum 1/4 liter tiap hari untuk melambangkan pengepungan Israel. Nah, itu Nabi Hosea, Nabi loh, disuruh kawin sama pelacur, melambangkan Nabi itu Tuhan. Israel udah bolak-balik berzina, diambil lagi. Sudah jadi nikah, jadi istri, ngasih zina juga, suruh ngambil balik lagi. Dan anaknya pun akhirnya anak dari zina itu diambil balik semuanya. Nah itu melambangkan kasih Tuhan. Anda pasti bilang gini, kenapa Tuhan suruh Hosea? Apes banget Hosea. Nah gini, tapi Hosea mau, kenapa? Karena dia punya panggilan Nabi. Kalau Anda nggak punya panggilan Nabi, jangan coba-coba. Ya? Pak, saya nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Ada yang ngomong sama saya. Kenapa? Pak, teman saya sungguh-sungguh sama Tuhan, cinta Tuhan Pak, anaknya 1 Pak, mati tabrakan. Dulu gak apa-apa, begitu bertobat begitu. Saya bilang gini, kayak Ayub, saya takut Pak.
Cik, saya bilang ya, ada orang yang ngalami begitu, tetap sama Tuhan. Lah kamu modern Ci, sudah remuk, saya bilang. Tuhan tahu. Tiap orang tuh punya ketahanan masing-masing. Kalau Anda memang punya panggilan kayak Hosea, Tuhan perlengkapi urapan Hosea. Anda ngalami seperti itu, Anda kuat. Nah, zaman sekarang enggak. Wah, jadi nabi enak ya, bisa nunjuk-nunjuk orang. Aku jadi nabi. Begitu kan, selfie jatuh, aku pindah jadi pedagang sate babi. Lain. Nah, itu Pak. Jadi itu nabi jenis nabi yang kedua nih. Yang nabi begini, ini nggak semua orang punya. Oh, itu ngeri nabi kayak begitu. Dan kita kebaikan begitu tuh. Nabi-nabi kecil begitu semua. Tindakannya nggak dapat dimengerti orang. Anda tahu berapa hamba Tuhan yang cinta Tuhan, tapi tindakannya orang nggak ngerti. Itu profetik tuh. Itu nanggung gitu. Oke? Kita belajar dulu persahabatan. Persahabatan sebagai ini kawan. Ini dalam kehidupan Kristen, Anda kan mau bertumbuh, bener nggak? Bapak Ibu tolong baik, dengar ini. Anda selama ini kan pernah dapat kemurahan-kemurahan, peningkatan promosi, jalan enak, tender gitu, yang enak pernah dapat semua tuh ya. Saya mau tanya, jarang di sini yang ketemu pasangan, wah yang ada idam-idamkan semuanya persis kan ada tuh. Halo? Nah, ini ada apa sih? Yang seadanya aja lah pokoknya. Istri saya, Mei, itu yang betul-betul saya idam-idamkan. Jadi betul-betul, ya saya gak pernah ngomong, betul-betul saya idam-idamkan, saya doa sama Tuhan, saya tidak bicara. Nah itu benar-benar dan dapat. Nah itu masalahnya. Ada yang sudah ngotot gak dapat, saya anak wahai. Yang penting laki-laki Pak, waduh ngeri. Gini-gini. Berapa banyak semua kenikmatan hidup Anda yang Anda dapat terima ini? Tender, dapat masuk, naik pangkat, ketemu perusahaan ini, bisa diterima di sana, bisa gini. Itu sebetulnya Anda dibawa sama orang lain. Dikenalkan orang lain. Jarang nih Anda lagi naik Transjakarta, duduk lihat sebelah ganteng tuh gini, Tuhan, biar dia tembak saya, masuk begini, Sus, namanya siapa? Mau nikah sama saya? Jarang itu. Jarangnya bukan main. Jarang toh? Mau juga sepupu Anda antar ketemu dia dalam pesta. Atau Anda punya teman baik datang, kita temenin ke pesta, ketemu sama orang ini, gitu kan? Anda mau ke perusahaan, udah nanti kenalan sama bos saya. Berapa banyak Anda punya kenikmatan dalam kehidupan ini? Artinya gini, Tuhan tuh kalau kasih berkat sama Anda, ada yang langsung, ada yang via orang. Yang paling banyak Anda terima adalah kebaikan via orang. Iya apa enggak? Jadi saya mau tanya, Kristen hidup sendiri bisa nikmati berkat? Itu dia jawabannya. Jadi dalam kehidupan ini Anda harus mengerti, Tuhan itu kalau mau berkati orang itu sistemnya muter, menggunakan orang-orang lain untuk membantu Anda. Makanya penting Anda harus melihat orang-orang mana yang Tuhan taruh dalam hidup Anda sebagai penopang Anda. Jangan bilang gini, Tuhan menopang kita, yes. Dia adalah perisai kita, yes. Tapi ingat, dalam skenario Tuhan menggunakan begitu banyak orang dan cara. Kebanjiran di ujung, Tuhan kirim bala bantuan, sampan lewat, ini bukan Tuhan, nanti helikopter lewat, ini bukan Tuhan, nanti tunggu Tuhan, mati. Sore-sore tuh tanya, kenapa kamu ini nolak? Bukan Tuhan, udah kirim 4 kali. Nangkap ya cerita itu, pernah dengar ya? Jadi tolong ngerti, dalam hidup kita Tuhan penopang kita, penolong kita, yes. Tapi dia seringkali menggunakan skenario Tuhan tuh raja. Dan kalau dia tolong, di mana-mana pernah ketemu raja direksi bos besar ya? Pak, gini saya mau minta bantuan begini. Mau apa? Soal itu kerjaan. Ya, nanti hubungi staf saya. Nanti apa yang telepon. Oke. Tinggal pergi dah. Tapi nyampe beres dah. Pejabat ke daerah, Pak ini listrik gak nyala. Ya udah nanti 3 bulan gak nyala. Nanti diberesin ya. Dan dia pergi tuh. Saya mau tanya, tetap kemurahannya raja tuh? Iya, tetap. Manusia kadang-kadang hanya mau dari Tuhan, sombong gitu. Di luar Tuhan, aku mau denger Tuhan bicara, kaget itu. Hai anakku, ngeri, guntur menggelegar itu. Bisa ini, dari sini Anda tahu bahwa yang namanya persahabatan dalam Kristen penting. Ketahuan sekali bahwa Tuhan menggunakan banyak orang untuk membawa sebuah berkat kepada Anda dengan cara yang ajaib yang kau gak pernah pikir. Saya pasti kesuaikan koi. Pernah dong di sini? Gak pernah. Tunggu kapan-kapan. Oke, lanjutkan.
Jadi persahabatan Alkitab itu apa? Ingat baik. Manusia itu hobinya melihat manusia. Hobinya. Pasti. Kenapa? Karena dalam diri semua manusia, menurut Alkitab, ada yang namanya segambar dan serupa dengan Tuhan. Bukankah Anda kalau ngelihat awan, ngelihat benda di tembok, Anda selalu mencari bentuk manusia? Ada tuh matanya, tuh mata, ada hidungnya, tuh mulutnya tuh ya, gitu ya. Bukan Anda kalau ngelihat awan selalu mencari bentuk-bentuk manusia? Matanya mana nih? Ini kayak hidung, ini kayak hidung nih. Ini ada kuping. Kamu lihat nggak? Kagak, kata orang begitu. Iya dong. Anda gitu kan? Anda kalau ngelamun ngeliatin tembok, lama-lama Anda bisa membentuk wajah manusia di situ. Iya apa tidak? Yes. Kenapa? Manusia itu Tuhan bentuk untuk punya konsep selalu melihat sebuah gambar dari kealahan. Nah, kita bilang manusia ini segambar dan serupa dengan apa cerita? Berikutnya dikatakan bahwa Tuhan pernah bilang gini sama Abraham sebagai sahabat Allah. Apakah aku tidak akan bicara kepada Abraham tentang Sodom dan Gomora? Sahabatku itu. Jadi Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Apa sih? Kenapa persahabatan itu penting? Dalam kehidupan Kristen, tolong lihat baik-baik. Ada beberapa jenis hubungan yang kita punya dan Anda harus bisa untuk memaintain ini. Ini Kristen ya. Ada, saya nggak bicara di luar Kristen karena begini. Apa yang saya ngomong sebenarnya saya mengambil banyak cara pandang yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang mengambil dari firman Tuhan. Dia meramunya dalam sebuah buku Watchman Nee. Watchman Nee seorang Chinese. Dia meninggal tahun 72 dan tahun 30-40 dia menulis buku begitu banyak dan begitu baik. Watchman ini pernah ngomong gini, kalau kau bertobat sungguh-sungguh, dekat sama Tuhan sungguh-sungguh, dan kau betul hatimu adalah untuk melayani, untuk dekat sama Tuhan dan komunitas yang disebut nama Kristen itu, sebetulnya engkau nggak boleh loh punya teman dekat dari luar anak Tuhan. Nggak bisa. Karena kalau tiap hari Anda lebih senang ketemu orang dunia. Saya ke gereja Pak, iya ngerti. Saya kok nggak pernah bolos Pak, iya saya ngerti Pak. Saya kok Pak, bener-bener Pak, datang paling pagi pulang paling malam tutup pintu Pak, makan nggak ngambil loh Pak. Saya sungguh sama Tuhan, sehari minggu gereja 5 kali. Nyembah Tuhan Pak. Tapi Anda hobinya hangout sama orang-orang nggak percaya Tuhan. Beda kalau Anda punya konsep dalam bentuk lagi menginjili atau lagi melayani. Ini nggak, ini betul-betul Anda menemukan sebuah kehidupan kegairahan kalau Anda bersama dengan teman-teman Anda yang notabene tidak cinta Tuhan. Itu dipertanyakan loh Kristen. Karena orang-orang yang Anda punya selain Anda, siapa kelak jadi teman-teman Anda? Ya ini. Siapa kelak saudara Anda? Kita berkata, siapa? Yesus bilang, kalau orang itu ikut aku, cinta sama aku, percaya sama aku, gugu sama saya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Jadi benar Tuhan bilang, hari engkau berbalik cari Tuhan, meninggalkan dunia, sejak itu seluruh kehidupan Anda, sahabat hidup Anda, semua tempat Anda menemukan yang namanya delight, sukacita, itu adalah bersama dengan anak Tuhan. Adalah repot dalam kehidupan kita kalau Anda bisa hangout dan ceria lebih luar biasa bersama orang di luar Tuhan. Saya nggak tahu. Ini merupakan sebuah hal yang kita perlu renungkan nih. Banyak Kristen ke gereja, tapi dia punya teman-teman belum bertobat dan dia terbiasa lihat teman belum bertobat, kita bisa ketawa-ketawa, ke TV makan bersama, hahaha, tanpa pernah ngomong Tuhan. Karena kita takut, if kita ngomong Tuhan, rusaklah persahabatan kepompong itu. Kepompong nggak merusak gitu. Hari ini cek, buka hati, cek. Apakah Anda dan saya masih punya teman dunia yang tidak cinta Tuhan, yang mungkin ngomongin juga rada-rada selebor begitu, dan kita dekat sama dia melebihi orang-orang yang Tuhan kirim? Ingat, kita diikat dengan sebuah darah yang sama, darah kuasa Yesus. Jadi persahabatan itu nomor satu adalah dalam Kristen nih, yang saya nggak rekan lagi deh. Anda cuma kenal saja biasa, ketemu di KKR, ketemu di kom, ngobrol juga kagak gitu. Datang, makan, kom, pulang, takut macet. Nah, makanya dibuatinlah sebuah kelompok-kelompok. Kenapa? Supaya bisa saling ada interaksi gitu. Nah,
Tipe kenalan yang ada di urusan pekerjaan, pelayanan, kerabat, studi, memang Anda punya, ya ketemulah gitu. Dan orang seperti ini, orang yang sambil lalu. Tuhan itu punya sebuah kebiasaan yang saya harus cerita begini. Tangkap baik, saudara saya Tuhan. Kalau Anda ketemu orang, ada yang sekali-sekali ya, kayak misalnya di terminal papasan gitu, sama-sama nunggu Transjakarta gitu kan, gitu. Ada yang sama-sama nunggu dokter, ada yang sama-sama ngantri taksi. Itu orang seperti itu, Anda bisa lihat, ada yang langsung diinjili, ada yang kayak gitu, saking ngototnya diinjili, ada yang ya sudahlah, orang nggak kenal kok. Tapi ada orang yang Tuhan taruh dalam hidup Anda cukup lama bersama dengan Anda. Nah, ada orang yang Tuhan taruh bersama dengan Anda yang ketemunya bakal sering. Misalnya tiba-tiba Anda ditaruh di sebuah tempat yang sama di gereja, tiba-tiba gembala berkata, kamu di tempat yang sama, divisi yang sama, unit yang sama, departemen yang sama, kerja sama lah sana sama-sama. Kalau Anda Tuhan taruh seperti itu, tolong mengerti. Anda ketemu saya jarang, tapi kita sudah ketemu ini lebih dari 10 kali, udah lebih nih, 12 kali juga lebih. Berarti ada sesuatu yang Anda harus belajar dari saya. Ada sesuatu yang saya harus belajar dari Anda. Kalau Anda ditaruh Tuhan kenal sama seseorang cukup lama, dari Tuhan mau A belajar dari B, B belajar dari A. Ada ini. So, lihat kiri kanan orang-orang yang ada sekitar Anda hari ini. Jangan bilang gini, lewat dia Tuhan gak pernah bikin apa-apa. Oh enggak. Anda harus izinkan orang-orang yang ada bersama dengan Anda itu untuk melayani bersama dengan Anda. Sebuah kisah. Saudara Tuhan, dulu saya punya pendapat seperti ini, bahwa seorang hamba Tuhan harus mandiri. Jadi saya tuh paling anti tuh kalau datang khotbah gitu, tasnya dibawain Pak, tarik-tarikan gitu ya, tarik-tarikan tas gitu. Dan saya juga nggak terlalu suka kalau ada hamba Tuhan jalan, terus tasnya dibawa semua sama orang, saya jalan gitu. Saya nggak terlalu suka kayak gitu. Tapi ini kan preferensi pribadi, karena nggak ada hubungannya sama kehidupan rohani. Saya nggak mau komplain lah, karena itu adalah masing-masing orang punya style. Tapi satu hari, ketidaksukaan saya itu, Tuhan perlu koreksi. Tuhan koreksi. Tuhan tanya satu hari dalam sebuah doa, tiba-tiba saya merasa ada sebuah pertanyaan yang begitu aneh, yang ini pasti bukan saya. Kalau saya tuh sampai naik ketemu Tuhan setelah saya meninggal, Tuhan tanya sama saya, itu pasti, nah, apa yang telah engkau buat di muka bumi untuk aku? Apakah tugasku sudah selesai apa belum? Ini jawaban ini penting. Setiap orang akan ditanya mengenai tugas Anda sudah selesai apa belum. Tuhan, sisa 2. Tuhan bilang, kita di bumi lemes. Nah, kalau itu pertanyaan datang, saya maunya selama ini dari begini. Tuhan, tugas Tuhan sudah komplit, semua selesai, sudah di-prepare rapi, dipersiapkan rapi dalam berkas. Tuhan bisa lihat semua daftarnya. Selesai. Tuhan pasti tanya lagi, nah, siapa tim yang akan menyelesaikan bersama dengan kamu pada waktu itu? Saya pasti bilang, kagak ada, saya sendiri, saya tanggung jawab, setia, tidak pernah tunda-tunda, selesai semuanya, mantap TOP BGT. Saya pikir itu jawaban bagus, ternyata salah. Tangkap ini baik. Kenapa? Saya harus melibatkan banyak orang dan mengizinkan orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk bergabung bersama dengan saya, agar sebuah pelayanan Tuhan tidak diselesaikan one man show. Saya bilang, kok jadi ribet begini, tapi ini raja ngomong, gak berani ngomong saya gitu. Jadi saya bilang, ini siapa yang lagi? Satu hari saya diajar, Tuhan tuh akan mengajar banyak orang toh. Ada orang yang sok ada toh, orang sok banyak, yang orang songong jarang tuh. Orang songong banyak aja. Ada berapa orang sombong dan Anda dihormati di perusahaan Anda. Dengar saya baik, satu hari Anda akan diberikan sebuah hati yang gentar sama pendeta. Begitu ketemu pendeta, tiba-tiba Anda boleh jadi macan di kantor. Begitu hari Minggu ketemu pendeta, ngelewat langsung. Terus lihat pendeta, lihat bawa tas, langsung. Tuhan kasih hati hamba sampai dia pengen nge-serve, ya. Terus dia bilang, Pak, boleh saya bawakan? Kalau pendetanya saya, oh nggak usah, jangan, tarik tas, lepas ini bisa rusak ini, lepas. Kalau saya, karena saya pantang dibawain gitu.
Tapi Tuhan bilang gini, terus kalau aku mau didik orang itu, terus kamu nggak kasih, yang salah siapa? Nangkap ya? Jadi sekarang saya ngerti, oh, saya tuh nggak pernah mau dibawain, nggak pernah mau kenapa? Karena saya pengen selesaikan sendiri. So 1000 poin yang saya akan terima, saya terima sendiri. Paling saya bagi sama anak saya. Dan saya tidak ingin poin saya diambil orang lain. Tuhan bilang, kamu egois. Jadi sekarang, saya harus mulai lihat nih. Ada orang yang mau bawain karena ngesep pengen deket loh. Ada yang mau bawa pengen buka isinya kan gitu, ada juga kan. Itu asik banget ya. Tapi ada yang mau bawa karena benar-benar dia diberikan roh gentar dan ini, ngerti nggak? Dan saya harus melihat dengan sekarang jeli. Pak, saya bawain Pak. Kadang-kadang saya harus menutup ego saya dan begini. Terima kasih. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan mau ngajar dia. Dan ini kan mengundang kritik kan. Orang nggak tahu bilang apa. Hehe, songong. Tapi begini saja. Terserah Tuhan, yang penting mau ikut Tuhan. Siap-siap disalah arti sama orang. Terus pulang lah, pulang. Mau ikut Tuhan. Siap-siap disalah arti sama. Katakan. Yang amin siap-siap aja udah gitu. Informal. Ada sering ketemu, kita ini informal. Sering ketemu, cakap-cakap, ngobrol-ngobrol segala macam di luar pertemuan formal. Tapi ada teman dekat. Kenapa? Sepenanggungan. Gitu. Oke? Anda yang sepenanggungan ini, Anda punya teman karena satu adalah teman kenalan biasa nih. Informal. Ada yang dibangun karena apa? Sebuah persamaan tujuan, persamaan situasi. Sama-sama dalam masalah, Anda pilih orang tuh. Ya. Terakhir, ada orang yang memberikan kontribusi sama Anda. Kenapa Anda pilih beberapa orang? Karena Anda merasa bahwa orang itu kasih kontribusi sama Anda. Saya berpikir positif saja. Banyak orang milih hamba Tuhan, saya juga pemilih dulu, sama aja. Kenapa Anda milih? Karena kita ingin dapat kontribusi sebetulnya. Nah, ini level yang ketiga. Jumlahnya pasti begini. Dari sini Anda mengerti ada teman yang lebih dekat lagi, namanya teman intim. Saya nggak bicara pasangan ya. Pasangan bukan teman. Pak Aruna, kami ini sangat rukun sekali loh Pak. Sudah nikah hampir 30 tahun. Dan saya sama istri, udah kayak koko adik. Saya tengking tuh, begitu. Gak beres loh. Nah saya mau tanya, suami istri sama koko adik lebih dekat mana? Tanya ini saja Pak. Berarti kan penurunan tuh. Halo? Pada diam semua? Iya. Ini gak beres itu. Gak beres tuh. Mau kayak koko adik, malah bikin dosa itu. Oke. Jadi lagi teman inti. Nah, Anda nggak bisa banyak-banyak. Contoh, Yesus punya murid banyak, 70 lebih. Ada 120 murid. Tapi waktu dia pergi berdoa, dia cuma pilih 3. James, John, sama Petrus pergi bertiga. Tim inti Tuhan, loh. Ya, pilih. Cukup 3 saja. Gak usah banyak-banyak. Dari 3 itu yang tiduran dekat Tuhan Yesus siapa? Raja tidur, Yohanes, kun terus, tidur terus gak pernah bangun. Jadi ini Anda harus mulai plot. Tidak semua orang harus tahu isi hati Anda. Yang repot begini, informasi di sini yang tahu ini, itu hanya peleter itu. Informasi ini yang tahu sampai sini. Anda harus pilih. Daud punya teman sahabat baik, punya, namanya Jonathan. Dia punya. Kenapa ini perlu? Setiap orang tuh perlu persahabatan. Paling repot siapa? Orang yang posisinya makin tinggi, sebetulnya lonely on the top. Musa lonely nggak? Lonely. Tiap hari ketemu sama Yosua doang. Ketemunya 40 hari sekali. Yosua tunggu sini ya, tungguin aku ya. Dia naik 40 hari. Yosua ngapain di situ? Sendirian. Kalau berdua main catur, sendirian di situ. 40 hari. Setianya bukan main. Gak tahu tuh ngapain di situ.
40 hari. Ya kalau mati, nggak turun-turun gitu. Satu. Musa sendirian nggak? Sendirian. Ada banyak beban yang Tuhan kasih buat Musa yang dia nggak bisa cerita sama orang. Daud juga begitu. Nah, kenapa seorang raja selalu punya seorang nabi di sampingnya? Kenapa? Masih ingat Rehabeam, anaknya Salomo? Iya. Siapa teman-temannya? Konco-konco main judi kartu, tasyal. Di situ kumpul semua. Itu isi kumpul. Teman sebaya semua. Wah, ngerok semuanya. Ditanya sama rakyat, ayahmu kasih aku beban berat. Tolong, apa keputusanmu hari ini? Pendiri teman bapak bilang gini, udah, kasih ambil hati rakyat sampai tua mereka akan mendukung kamu. Teman-teman bilang apa? Keenakan. Bilang yang namanya kelingkingku sama paha ayahku. Wah, gedean kelingkingku. Artinya apa? Aku lebih berusaha sikat, tindas habis. Rusak gak kerajaannya? Rusak. Kenapa? Punya persahabatan yang salah. Hati-hati milih sahabat Bapak Ibu. Choose your companion with care. You become what they are. Pilih hati-hati. Hati-hati. Kita tetap Yosafat. Mati karena apa? Bencana bertubi-tubi. Kerajaannya hancur, hampir mati, remuk redam semuanya, bisnisnya sepertiga, tinggal sepertiga, rugi besar. Kenapa? Karena dia joinnya sama keluarga Ahab. Sama Ahab mau mati, sama Ahazia dia hampir mati dalam peperangan, sama Yoram usahanya remuk redam. Kenapa? Salah milih. Yosafat dekat Tuhan nggak? Disayang Tuhan? Ya. Apa kelemahan dia? Perhatikan Yonatan. Sebuah ayat, salah pilih sahabat. 2 Samuel 23. Saya cek dulu betul kan. 23. 1 Samuel. Ayatnya yang ke 17. 1 Samuel 23 ayat 17. Firman Tuhan bilang begini. 1 Samuel 23. Nanti Yonatan ngomong sama Daud, ngomong begini, jangan takut, nubuatan keluar nih. Dia bernubuat, Yonatan bernubuat. Hadiah dari Tuhan itu bernubuat. Nathan, anugerah, grace, Yahweh, Nathan, hadiah daripada Tuhan. Jangan takut. Nubuatan pertama, tangan bapakku Saul tidak akan menangkap engkau. Saya mau tanya, Daud buronan bukan? Buronan. Dan itu Saul mengerahkan seluruh pasukan. Ingat, untuk menangkap Umar Patek saja, polisi hanya mengerahkan Densus 88 sebagai kecil. Untuk menangkap satu mantu, Saul kerahkan semuanya. Kenapa? Daud itu warrior. Kerahkan semuanya. Saya mau tanya, menurut Anda pasti tertangkap? Yonatan bilang, kagak bakal ketangkep. Dan betul, Daud tangkap Saul 2 kali. Saul gak pernah tangkap Daud. Kejadian gak? Mantap gak dong buatannya? Wah, TOP BGT 2. Engkau jadi raja Israel. Kejadian gak? Ini buronan nomor 1 dinubuatkan jadi raja. Kejadian gak? Kejadian gak? Daud jadi raja gak? Jadi. Mantep banget nih. Yang ketiga, 2 dia nubuat buat Daud, 1 dia nubuat buat dirinya sendiri. Dan aku jadi Perdana Menteri, patih di bawahmu. Kejadian gak? Enggak. Aneh kan? 2 kejadian, 1 enggak. Yang aneh, nubuat buat orang lain kejadian, buat diri sendiri gagal. Kenapa? Penyebabnya dari ribuan penyebab. Kenapa gagal, Pak? Kurang doa? Ya. Kurang nyembah? Iya. Ada satu alasan yang kita jarang dan lupa, yang sering jegal kita lupa. Baca ayat terakhir, ayat 18. Ini alasannya. Kemudian Daud dan Jonathan membuat covenant, perjanjian di hadapan Tuhan. Jadi kalau bikin perjanjian di hadapan notaris apa Tuhan? Dia dua-duanya. Gitu. Daud tinggal di mana? Ini alasannya. Dan Jonathan kembali ke rumahnya. Dia tahu Saul dosa, dia tahu Saul salah, dia tahu Saul nggak benar. Tetapi dia tidak pernah bisa lepaskan diri dari Saul karena Saul adalah bapaknya. Bapak Ibu, tempat paling berbahaya bukan di kiri kanan jalan, di tengah jalan. Anda mau nyebrang, Anda mau jalan, kiri boleh, kanan boleh, tergantung preferensi. Tapi kalau jalan di tengah jalan,
Cuma dua kemungkinan. Mau mempercepat rapture atau hilang ingatan. Jonathan tidak pernah bisa memilih persekutuannya. Saya harus ingatkan kembali, kalau Anda punya teman hangout yang buat Anda ceria dan ketawa, bisa bikin Anda senyum dan senang dan hilanglah semua masalah, dan dia bukan anak Tuhan, Anda punya masalah sama rohani Anda. Teman terbaik kita adalah anak Tuhan. Makanya ikut kaum ya begitu tuh, selepat. Kasih, gitu. Ya ini mah nggak usah sahabat lah, semua orang juga butuh kasih, udah kita lewatin. Percaya, ingat, Anda nggak bisa membiarkan semua orang. Kenapa sih kalau orang pacaran putus sakitnya nauzubillah min dzalik? Karena kita terlanjur membagi info kan, itu. Sama dengan komputer Anda rusak kan gitu, sama sakitnya tuh. Infonya hilang semua. Jadi kenapa? Karena salah satu alasan adalah karena persahabatan rusak. Kenapa? Karena orang itu sudah masuk ke level ini. Dia sudah mendapat kontribusi informasi ini atau ini, dan sekarang dia pindah ke sana. Padahal Anda tahu informasi ini bukan ke sini. Saya punya banyak persahabatan. Yang bubar banyak juga. Yang nambah wakeh banyak. Begini, saya punya kebiasaan. Kalau saya putus hubungan sama seseorang karena satu hal, entah Tuhan izinkan, entah kesalahpahaman atau apapun, ya sudah. Saya tidak pernah memberikan informasi ini di level ini. Kalau ada informasi baru terserah. Tapi informasi lama antara kami tidak pernah saya buka. Itu hanya untuk kami sudah pribadi. Saya jamin satu hari Tuhan lihat itu sebagai sebuah kualitas. Ya, ini penting. Jadi sebuah prinsip ini share saja. Karena kalau udah topik 230 ini share-nya banyak. Ada info baru, terserah, itu mah bukan bagian kita. Tapi info lama bersama Anda bersama dengan mereka. Info ini. Gitu. Apa sih orang yang Pak, teman saya tuh Pak, Anda cuma orang yang pernah tidur di rumah Anda, di sofa Anda, teman Anda itu kalau tidur, wah, mohon maaf, moronnya kencang, buang gas terus. Yang tahu cuma Anda. Satu hari break hubungan, itu nggak bercerita sama orang lain. Urusan setelah break, kemudian dia kena narkoba, Anda mau cerita terserah, karena itu udah keluar dari hubungan Anda. Nanggap ya? Anda itu urusannya sama Tuhan, tapi yang itu Anda sembunyikan. Kenapa? Itu adalah sebuah informasi yang tidak bisa dibuka. Makanya Anda harus mengerti hubungan seperti ini. Kalau Anda bilang bersahabat tapi nggak pernah bersama, ya susah. Makanya saya nggak ngerti ya, ada orang kenal di Facebook 3 hari married. Waduh, banyak sekali. Anda ketawa karena Anda punya edukasi cukup. Anda tuh yang hilang di bawah Facebook, tempat Facebook hilang kan gitu. Banyak banget. Nggak pernah ketemu orangnya, laki atau perempuan kan gitu. Nyaru siapa gitu. Ketemu 2 hari di mall hilang. Udah, habis itu urusan polisi. Loyal. Komitmen. Saran saya adalah Anda punya teman yang kalau Anda mendapat tantangan rohani bersama-sama. Ini kayak gini nih. Saudara akan terima Raja Wali, paruh lepas, bulu cabut, kuku cabut, amin. Amin. Suruh coba pasti nggak mau. Kenapa? Karena gini, yang ini pasti coba, yang ini besoknya. Jadi beda waktu. Saya yakin kok, kalau yang sebuah tanda kutip pengujian Tuhan bersama-sama, Anda pasti mau betul. Kita tuh kan nggak mau diuji, kenapa? Karena kita takut, pas diuji kita sendirian. Manusia pernah takut sendirian. Kalau Anda cari sahabat, cari orang gini loh. Sahabat, saya bicara level di sini. Perhatikan orang-orang yang kalau Anda tuh lagi diuji sama Tuhan tanda kutip, itu bersamaan. Berarti apa? Levelnya sama. Ya, Anda sih senang sama teman Anda, luar biasa, dapat kontribusi. Tapi kalau makan 50 kali yang bayar 49 kali Anda. Sekali yang bayar dia, bawa dompet lagi. Jadi Anda juga talangin dulu gitu.
Jadi yang sama, yang rohani sama. Jadi kalau ngomong tuh nyambung. Nyambung kan, nyambung ngomong tuh nyambung, antara rohani tuh nyambung. Ngerti Tuhan lagi bikin apa. Satu hari tentang Raja Wali buang paruh. Pulang doa, istri saya tulis di BB-nya. Profile fotonya. Gambar Raja Wali. Remukan paruh, koma. Cabut bulu-bulu, koma. Dan cabut kukunya. Titik. Renew. Dapet ting. Cik, lagi masak apa, Cik? Ayam ya? Remukan paruh, cabut bulu, potong kuku. Wah, lagi masak nih istrinya Pak Runa. Cik, masak apa, Cik, hari ini? Itu susah tuh. Kita baru ngomong, apa tuh? Jadi, yang begini, ada jadi teman, boleh. Tapi teman yang bersekutu. Bapak Ibu Anda berdoa sama semua orang, amin. Tapi Anda tidak bisa bersekutu sama semua orang. Pilih orang. Nah, itu nggak bisa banyak, nah itu preferensi. Kamu sama kalau sudah usaha bersekutu, ada nggak? Bapak Ibu hati-hati loh. Ada orang lemah iman, naik lift. Di lift ada orang tinggi iman, yang sudah imannya cukup kuat. Terus membahas sebuah kasus. Yang lemah iman dengar, habis dengar pembahasan ini, yang lemah iman drop imannya, hancur. Saya mau tanya, tanggung jawab siapa itu? Yang tinggi iman. Anda tidak bisa bicara harus pilih Anda bicara sama siapa. Harus pilih. Nanti Tuhan akan ajar kita masing-masing. Amin. Jadi tanya, ada hari lagi diproses, misalnya proses mengenai kesabaran. Datang ke kom, pengen punya sahabat, tanya, lagi proses apa? Sabar. Bukan saya duit. Nah, nanti ada sabar. Nggak ada. Ya tunggu, nanti bukan sini berarti. Pak, lebay Pak begitu. Saudara kasih Tuhan, ada beberapa fakta yang harus mengerti soal persahabatan dan pertemanan. Tiap orang punya karunia berbeda. Kapasitinya beda. Kan Anda sudah belajar kelompok 100 mengenai yang namanya karunia motivasi itu. Yang 7 teman itu. Anda punya teman yang kalau dia datang semua ceria? Punya dong. Ada kalau teman Anda datang langsung memberikan arahan. Ada kan gitu? Ada teman yang datang pokoknya dia nggak tahu apa-apa, pokoknya semua bill dia tanggung. Tagihan. Ada yang suka memberi. Nah, tiap orang punya kapasitas berbeda. Jadi ada baiknya untuk Anda dalam persahabatan melihat capacity setiap orang itu sama apa beda. Ada orang, Anda tahu bahwa orang dekat Anda nggak sanggup terima cerita ini, so Anda olah dulu. Tidak semua orang harus mendengar informasi yang sama. 6 realita yang ada di gereja lokal dan beberapa yang lain kalau ada di tempat ini. 1, kita nggak bisa intim sama semua orang. Tolong mengerti, Bapak Ibu. Iya dong. Anak musik kan begitu. Kumpul ngomongnya musik. Baru begini, ya salah, lu harus rusak. Pakai bahasa mereka sendiri. Kumpullah orang-orang di luar musik di situ, ngomong tetap seperti itu. Hati-hati. Kalau Anda dewasa rohani harus lihat. Begitu orang masuk yang bukan dari tempat kalangan saudara Anda harus membuka informasinya. Tutup yang ini, buka ke atas. Kenapa? Supaya semua orang welcome diterima. Saya ngobrol. Datang Anda, ngobrolnya tingkat yang Anda nggak tahu, tertolak nggak? Nah, itu dia. Ini yang Anda tuduhkan sebagai ini, wah gereja ke kelompok-kelompok eksklusif. Bukan, kesetaraan bicara. Capacity. 2, kelompok sosial itu ada kelompok sosial. Ini Bapak Ibu, saya harus buka. Biasanya kelompok sosial yang ada di gereja lokal itu Anda bisa lihat dengan mudah. Orang yang begitu saya ngomong begini pulang cuma bisa nyamperin saya, "Shalom Pak Runa, wong Semarang yo." Iya Pak, Semarang. Wah, piye kabare lho. Jadi gini, background segala macam itu mau kedekatan. Nah, saudara Tuhan, satu adalah sosial. Kenapa? Cara pandang yang sama, masalah yang sama, gitu. Terus pendidikan yang mirip,
Itu membuat orang gampang untuk, manusia itu kan paling nggak suka menghadapi masalah. Jadi dia tidak pernah mau berkumpul sama orang yang tiap hari bawa masalah kan gitu. Iya, kecuali pendeta tuh. Kalau Pak bisa konseling malam ini, mau tolak gimana coba? Tolak, gantung. Nggak nolak, saya tergantung. Itu gantung telepon terus gini. Nah itu satu. Anda pasti nyari teman yang sedapat mungkin, sesedikit mungkin. Itu sama. Supaya apa? Anda tidak tahu masalah yang baru. Saya percaya Anda bisa nabur. Tapi kalau lagi enak, lagi makan rame-rame, terus ada orang yang bicara soal nabur, aneh tuh. Ngerti maksud saya? Anda bisa nabur, Anda suka nabur kemana, tapi Anda juga butuh sebuah waktu di mana Anda bersama dengan hobi Anda bersama teman-teman Anda kan gitu. Dan Anda nggak pengen diganggu sama urusan yang lain. Teman lagi, wah lagi mancing. Ada yang mau konseling sama, bisa konseling saya nggak? Saya mau cerai. Lagi mancing ikan. Ini udah mau dapet, mau cerai. Kenapa nggak besok? Nangkap ini. Nah, itu bicara mengenai background sosial yang berbeda-beda. So, ini nggak bisa dihindari Bapak Ibu. Ini bukan untuk kemudian masa yang dihancurkan, apa ya? Cari masalah jalan keluarnya. Artinya apa? Hilangkan sensitivitas. Kedua, ini hanya boleh menjadi kuat tidak di level ini dan ini, tapi ini. Nangkap ya? Karena kalau ini sudah bikin level begini, repot. Yang terjadi adalah pengelompokan. Gitu. Itu satu. Sampai sini, oke? 3. Bapak Ibu, konflik pasti ada. Tidak pernah ada konflik tiba-tiba lagi diam, plok, tampar. Kenapa? Tuhan berbicara. Gak pernah. Gitu. Pasti gak pernah. Jadi tiap orang, sebuah konflik itu pasti ada pemicu. Bagaimana menyelesaikan pemicu itu yang akan menentukan konflik ini berkepanjangan atau selesai. Saya ulang, beberapa Anda ada di posisi seperti ini hari ini, beberapa Anda ada di posisi seperti ini pada hari ini, dan mungkin ke depan. Dengar saya baik-baik. Konflik pasti terjadi. Ingat, Paulus sama Petrus sepakat nggak? Ciong besar itu. Petrus kepala Soko Guru nomor 1. Paulus baru bertobat, tapi ininya mantap dan tajam. Satu hari Petrus, orang kita selip biasa tuh. Petrus lagi makan sama teman, dia baru nobatin banyak orang lah, orang di luar Yahudi, orang-orang Yunani, ada orang-orang para budak dari Yunani yang bukan orang Israel. Makan sama-sama dijamu dalam sebuah pelayanan. Orang Yahudi datang. Orang Yahudi paling gak suka Yahudi kumpul sama non-Yahudi. Begitu dia ngelihat Petrus kumpul sama orang non-Yahudi, Petrus langsung berdiri gabung sama Yahudi. Karena kalau dia terus di sana, dia akan disingkirkan. Mungkin Petrus berkata di dalam hati, demi memenangkan Yahudi, jangan aku bentrok sama Yahudi. Paulus melihat, Petrus, ente dolak-dalik dan pelin-pelan. Tadi makan sama orang non-Yahudi, begitu Yahudi datang, kamu pindah. Kenapa? Takut kamu dihakimi sama Yahudi karena kamu gaul sama orang non-Yahudi. Kamu berdosa dan munafik. Berantem kan? Ciong, berantem. Pasea. Orang sudah saya bilang. Paulus pergi sama Barnabas, berantem nggak? Oh, Paulus benar-benar berantem. Jalan sama Barnabas, wah dia ngalami bencana semua. Satu hari mereka bawa 2 orang, Demas sama Markus. Markus nggak ada tantangan, minta izin pulang. Selesai pelayanan hampir mati, mereka pulang, ketemu sama Markus lagi. Begitu mau berangkat, Barnabas bawa Markus. Paulus bilang, nih orang pernah laden kita waktu kita pelayanan hampir mati. Sekarang kamu bawa dia. Apa maksudnya? Barnabas kan biasa. Ya tolong kasih kesempatan. Dia orang baik. Paulus bilang, nehi, berantem gak? Tapi di akhir hidup Paulus, dia terima Markus kembali. Kasih Tuhan. Konflik selalu, bukan konflik gak penting, konflik tidak penting. Itu bisa bikin ada banyak macam setan.
cara kita memutuskan, menyelesaikan pemicu masalah konflik, menentukan konflik itu bertahan atau selesai. Menyelesaikan? Pak, kita semua punya pengharapan terhadap gereja yang tidak akan pernah terpenuhi. Nah, ngerti toh? Di sini nggak enak, nyanyinya fales, terus pindah gereja sebelah, di sebelah lebih fales lagi. Oh gini sih, katanya bagus, pindah sebelah, musiknya bagus, yang khotbah cempreng, fales lagi. Kita semua punya harapan yang kita tahu tidak bakal dipenuhi. Ini sudah terjadi wajar. Contoh, Yudas pengen Yesus jadi raja tuh. Raja datang datangnya di mana? Di Bethlehem. Yudas pikir dia jadi raja. Kalau Yesus jadi raja, jatuhkan Romawi, itu kan masa di mana itu penjajahan. Anda tahu situasi penjajahan itu di mana-mana kita butuh yang namanya sosok untuk berontak. Yesus bilang akulah raja. Orang pikir dia akan memimpin pergerakan pemberontakan. Jadi semua orang ikut dia. Kecewa nggak Yudas? Kecewa. Waktu kecewa sampai nggak kepenuhannya? Keinginan terpenuhi nggak? Tidak. Engkau dan saya pasti punya keinginan terhadap gereja yang tidak akan dipenuhi. Karena kalau semua dipenuhi, resiko besar. Jadi pasti ada hal-hal kecil. Kenapa Tuhan izinkan ada? Kita punya keinginan, ada keinginan segini, ada keinginan segini. Keinginan Anda yang tidak dipenuhi yang ini. Bagi orang B, ini nggak ada masalah. Yang masalah justru yang sebelah sini. Bagi Anda, ini nggak masalah. Nangkap ya? Sebetulnya masalah itu tergantung cara pandang orangnya, bukan masalahnya. Nah, kenapa Tuhan izinkan? Ini nggak selesai. Sebagai bahan doa untuk Anda. Jadi kalau Tuhan lihat, wah ini orang kurang doa. Waktu Anda memandang itu, Tuhan lihat Anda kurang doa. Tuhan izinkan Anda ngelihat AC, lagi nyembah lihat AC. Kok AC-nya bocor-bocor gitu? Nggak beres di gereja. Nah itu Tuhan tunjukkan supaya Anda doa. Bukan lebih bekal loh, bukan. Suruh doa. Nah itu. Jadi ingat 5. Nah, ini paling repot. Gembala dan keluarganya pun butuh teman pribadi. Paling enak jadi gembala. Kenapa? Mau ikut cool di mana? Ikut cool di sini. Orang bilang ini, kok mau orang kaya mulu? Nggak jadi pindah ke sini. Perhatian sama orang sakit terus. Yang punya masalah keluarga nggak diperhatiin. Emang pilih kasih kan? Pindah lagi. Stres aja gembala. Padahal dia butuh temen kan? Mau cerita nggak bisa. Musa stres gak tuh? Sampai makanya mau nikah sama orang Kusi. Dia pusing daripada gue nikah orang Israel, mending orang Kusi sekalian. Ini grup. Gitu. Udah bowat dia, stres. Makanya tolong mengerti, gaul sama jemaat tertentu dianggap salah. Salaman udah kebelet, salaman masih 800. Iya, Tuhan berkati. Yang terakhir udah nggak disapa lagi. Dasar kurang perhatian, kan gitu. Karena nggak pernah tahu. Tapi tolong, ini fakta. Seorang hamba Tuhan dengan keluarganya butuh teman pribadi. Anda pikir perintah nggak punya masalah? Punya. Cuma nggak boleh tahu kan? Kalau Anda tahu masalah saya, bubar deh kau. Tolong saya, utang belum bayar. Ya ampun, lu ngajar keuangan, utang lagi. Hilang satu ke toilet semua. Hilang. Persahabatan tidak sama dengan persekutuan dan keramahan. Tolong mengerti Bapak Ibu, Anda harus bergaul sama semua orang. Anda tidak bisa bersahabat sama semua orang. Sampai sini bisa? Ini fakta-fakta nih, jadi ini tolong diterima. Jadi jangan dihindari. Semuanya ada. Sampai sini, ada pertanyaan dulu? Ayo cepat, sudah jam segini mau pulang kita. Rintangan seperti saya mau tambahkan satu. Luka batin. Cuma sana ada obatnya. HMC. 3 hari seumur hidup. Sebelum setelah makan. 1. Aku gak butuh teman. Anda baik-baik. Sekarang orang sebenarnya kan robot kan.
Anda kelak nanti iPad yang terbaru semua, Anda udah nggak butuh istri atau suami lagi. Mau makan langsung Jepang. Is there a Japanese restaurant nearby? Langsung keluar. Apa ada restoran Jepang terdekat? Keluar seperti ini, tinggal pilih. Mau pesawat tanggal sekian, jam sekian, slotnya ini, tempat duduknya segini, yang paling keluar semua. Lama-lama orang tidak butuh. Saya mau kesini lewat jalan mana? Tidak butuh manusia. Teknologi makin tinggi, orang nggak butuh manusia. Anda kalau nggak percaya, Anda pergi ke tulang tunggunya bandara. Itu penuh, diam semuanya. Gak tahu ngomong sama siapa. Jadi kalau ketemu, shalom, kesalahan enggak. Anda bisa datang ke gereja, nunggu, asik sendiri tuh. Ya, jadi benar-benar waktu tuh hanya untuk teknologi. Orang nggak butuh menjawab sekarang. Itu yang parah begitu. Tapi ada juga kelebihan, ibu-ibu biasanya, gitu. Punya 4 arisan. Hari Senin hijau, merah, hitam, belang-belang, jungle style. Dua, gaya hidup sibuk. Nah, paling enak adalah orang yang bersama dengan Anda adalah orang yang satu arah sama Anda. Gitu. Jadi kerja di industri yang sama, cara pandangnya mirip ya, edukasinya mirip segala macam sehingga Anda tidak perlu membangun sesuatu yang baru lagi. Ini 4 rintangan karena orang juga sibuk. Topeng. Kenapa? Supaya dosanya tidak. Kenapa orang memilih? Ingat manusia punya beberapa style. Aman, tanpa masalah, dan takut ditolak. Akibatnya kenapa orang tuh benar-benar pemilih untuk sampai tidak merugikan hidupnya ditolak. 3. Takut tertolak, aman, dan tidak mau dapat masalah. Ada lagi, ini yang paling repot kalau rintangannya sudah lebay, jadi emosionalnya kelebihan. Jadi kalau nggak sama teman itu, sasa dunia itu udah hilang. Ada seorang artis K-pop yang kemudian bunuh diri karena manajernya udah mati. Manajernya mati, dia nggak punya teman lagi, tiap hari ketemu sama manajernya, cari duit sama-sama segala macam, dia curhat segala macam, manajernya mati, dia hilang hidupnya, dia ikut. Ketemu memulihkan persahabatan yang retak. Anda tahu lah, nomor 1 adalah sumbernya dulu. Kenali sumbernya apa sih? Sumber. 2, tanggapi secepatnya. Ada tuh? Bukan ada ya? Yuk kita buka yuk, Ibrani 12 yuk, 14-15. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena kalau Anda damai sama semua orang tapi nggak kudus, kompromi artinya. Sebab tanpa kekudusan, tak seorang pun melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ibadah kasih karunia Allah bukan? Biasanya orang kalau sudah mulai sakit hati bisa menarik diri. Kenapa jangan menjauhkan diri dari persoalan ibadah? Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah orang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesurungannya untuk sepiring bakmi. Brenebon, kacang merah toh? Ya, sup kacang merah. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika hendak menerima berkat dia ditolak, sebab dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan nangis bombay. Tanggap, respon cepat. Respon cepat. Apa sih cara pemulihannya? Amsal bilang, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada sebuah kota. Jadi pertengkaran adalah palang gapura sebuah puri. Wah, itu berat. Bagaimana cara pemulihan? Sudah pernah cerita di tempat ini, kalau si A sama si B berantem. Di mata Tuhan, dua anak Tuhan berantem, dua-duanya salah. Bukan masalahnya. Masalahnya, poinnya akan Tuhan hitung sebagai kesalahan atau kebenaran.
Itu setelah ribut. Setelah A berantem sama B, A menyesal, doa sama Tuhan memulihkan dirinya. B tidak dan membenarkan dirinya. Poin. Ting dong. 1-0. Si A telepon sama si B. Halo, siapa nih? Gak tahu suaranya siapa nih. Tuhan bilang, ting dong. 3. Aku minta maaf kalau aku salah. Kan kamu tahu. Nah itu ting dong. Dengar sebuah cerita. Kalau Anda tidak mulai berbaikan, satu hari Tuhan, pernah nggak berasa ya? Satu hari Anda ketemu sama mantan pacar Anda di sebuah gang sempit. Anda mau ke toilet, dia mau keluar. Tidak ada tempat untuk menyimpang kanan ke kiri. Pernah saya? Anda punya musuh berat, kesel menghindari. Tiba-tiba Anda mau ke toilet, kan di mall kan panjang. Anda mau masuk, dia mau keluar. Tidak ada jalan untuk berpindah. Apa yang Anda lihat dan Anda pakai? Anda tahu, gadget adalah anugerah besar. Itu karena Tuhan bikin gadget untuk menghindari seperti ini. Ini setan gara-gara. Mau ketemu, langsung belaga keluar gadget. Serak! Kagak ada yang BBM. Kagak ada yang nelpon. Langsung Anda berusaha nelpon ke nomor kosong. Gak ada nomornya ini. Yang Anda bisa cuma 0000. Bisa lewat. Pernah alami? Belum. Satu hari, ini 2002. Saya tuh punya seorang teman, baik, entah salah paham apa, ya nggak make sense. Saya menganggapnya dia iri sama saya, lebay biasa toh, itu dari diri saya gitu, jangan. Tapi dia bilang bahwa saya tidak melakukan tugas secara baik dan tidak beretika. Saya bilang itu cuma masalah iri saja. Ya sudahlah, ributlah. Dan ini gawatnya, pendeta ribut sama pendeta. Wah ini, cari sparring partner yang pas dong. Pendeta ribut sama non pendeta, ngapain? Ngapain? Itu gini loh, sabuk hitam melawan sabuk kuning itu nggak beres dalam dunia perkara teknik, nggak beres kok. Yang lebih rohani ngalah, gitu. Sing waras ngalah kan gitu. Ini udah parah, dah luar biasa parah. Jadi saya pilih gini, nggak ada dia nggak ada dia nggak apa-apa, saya juga hidup aja kok. Tanpa dia no problem, saya juga lebih luas pelayanan. Biasa atau memberanikan diri, udah saya pergi. Satu hari saya bangun saat teduh, saya doa. Itu suara itu bicara terus dan wajah dia tuh nampil terus. Anda mau tahu orang yang Anda benci, nyembah Tuhan coba. Yesus, aku cinta kepadamu. Yang muncul Yesi. Pernah ngalamin? Belum, coba nanti. Itu rasanya udah dan Tuhan terus bicara sama saya. Saya tuh mau nyembah, mau nyiapin bahan, masih hikmat, masih ngalir, ngajar juga masih ngalir. Tapi saya mulai mengurangi bahan-bahan seperti itu dalam ngajar saya. Kenapa? Kalau saya bicara ini, saya belum ngelakuin itu, sakit gak enak. Anda pernah nyobain? Anda belum persepuluhan dengan baik, masih per 7%-an gitu. Terus Anda suruh khotbah persepuluhan. Tahu rasa berdosanya tau? Ya, waduh. Jadi saya menghindari topik-topik tentang ini. Kenapa? Saya merasa ada yang nggak beres dari saya. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana Anda, tapi kami pernah berarti bisa sering lihat kan. Ini khotbah soal kudusan. Kelihatan nih. Oh, nggak tajam nih. Berarti nggak kudus. Saya nggak tahu. Jangan jadi penghakim di sini loh. Burung hantu semua. Kuku. Tuhan, saya mau direndahkan. Tuhan mau saya apa? Saya lakuin, saya paksa deh. Tuhan bilang, telepon dia. Harus bicara apa? Kamu telepon dia, kamu sampaikan isi hati kamu. Setelah itu, aku yang bertindak. Waduh, silakan. Sampaikan tuh kalau semenit ya oke. Lah kalau pas aku udah ngomong Tuhan diam aja kan aku yang terusin. Oke. Terus saya maju mundur. Udah. Akhirnya saya ke toilet toh, biasa ke toilet, pasang kerucukan air. Biar apa? Kalau ada apa-apa yang luar gak dengar. Saya cari rumah pas kosong. Di toilet saya udah pegang handphone, saya duduk, saya tutup itu tutupan toilet, saya duduk di situ.
Telepon nggak? Ya telepon nggak? Ya Tuhan marah, udah disabet semuanya susah. Oke, telepon. Berapa nomornya? Alah, belakang lupa. Itu pasti Anda pasti ingat. Tanggal lahir musuh Anda pasti ingat. Tapi pacar mantan Anda pasti ingat. Pada hari dia ulang tahun Anda belakang lupa. Berapa tahu dia ulang tahun dari itu? Ingat sih. Saya telepon. Tip. Ntar aja deh. Ntar Tuhan marah. Tit. Tuh, saya pilih hari Senin. Ingat, hari Senin adalah hari yang pendeta tidurnya lama atau baru pulang dari luar kota. Capeknya bukan main. Kenapa Senin? Kalau pas saya telepon dia nggak ngangkat, saya lepas dari tugas dong. Bener nggak? Ya, atau sengaja? Oh, pinter. Hari Senin, hari sibuk, saya tahu dia agak sibuk, saya telepon dia pas biar dia nggak di rumah atau nggak ngangkat. Karena Tuhan, kali ini kalau memang dia nggak angkat, Tuhan lihat hati loh, saya udah mau loh, tapi dia yang ini, jadi bukan salah saya dong, itu Tuhan harus bikin dia telepon saya, kan gitu. Saya pikir bisa bodoh Tuhan. Diangkat. Halo, shalom dengan Pak ini. Ya, siapa nih? Belaga pakai tanya siapa nih? Anda kan kenal suara saya. Biasa. Ya, saya Aruna. Ya, ada apa ya? Gini, kita ini kan pernah punya masalah karena gini-gini. Ya mungkin sama-sama salah. Gimana? Siapa yang salah? Salah. Gini. Saya salah. Jadi kemudian saya salah. Jadi saya berharap bahwa setelah ini saya minta maaf. Ini semua bisa kembali baik seperti dulu. Kalau ngerti baik. Kalau ngerti baik, ya ngerti lah pastilah. Ya jadi saya harap setelah ini semuanya bisa beres. Oh ya tergantung saya. Pendeta ini saya laporin jemaat sekalian. Ya gini. Oke, ada apa lagi? Hah? Ya itu doang saya bilang. Dan hati saya, habis itu Tuhan yang ngomong nih, Ya sudah, selamat siang. Aduh. Tuhan bilang dalam doa saya besoknya, nah, hambaku yang setia, engkau sudah selesai. Ini sejahtera untukmu. Wah, itu tiba-tiba hati dibuat gede. Tenang, kayak ketemu gak ada masalah lagi. Saya bilang, Tuhan, sudah beres ya? Tuhan bilang, ini Anda harus dengerin. Tugasmu selesai. Pendekatan, ya Anda cari, ya gini, cara terbaik untuk sebuah, Anda masih ingat yang namanya Yakub sama pokoknya Esau? Anda tahu Esau? Aduh, dia bilang, papi meninggal, 40 hari selesai, kepalamu lepas. Esau itu pemburu, badannya gede. Waduh, itu Yakub, wah licin, kayak K-pop, gak berbulu kan? Ini kita bilang, lengkap. Dia pasti ketemu. Anda baca baik-baik Kejadian 32. Yakub bergumul toh sama Tuhan, sama Allah. Hari dia menang bergumul sama Allah, dia ketemu Esau, dia pasang tentara dulu, pembantu-bantu pasang depan, gundik-gundik pasang depan, anak gundik depan, pasang istri depan, anaknya terakhir dia kurang ajar itu. Tameng semua itu. Taruh domba di depan, kasih hadiah dulu. Tiba-tiba Tuhan mengubah hati Esau. Begitu dia datang yang ketakutan, Esau terima dia apa adanya. Esau lupa sama pembalasannya. Kita mau bahas apa lagi sudah, amin.